musim baru untuk Arsenal, mulai dari persiapan pre-season terus juga transfer. Kita bahas juga mulai dari match-match sebelum IPL mulai, dan gue sangat excited untuk memulai musim ini. Ngomongin Arsenal sekarang lagi rame terkait transfer dulu kali ya. Kemarin ada pre-season 1 kali lawan siapa kemarin ya, gue lupa. Lawan Girona, Arsenal menang 4-1. Di situ juga gue lihat banyak pemain muda yang akhirnya bisa apa ya walaupun pre-season, cuman gue senang lah. Solis juga kasih 1 gol, dan menurut gue mungkin nanti gue akan bikin satu video terkait Solis. Tapi secara overall menurut gue Solis adalah pengganti yang tepat untuk Trossard. Tapi apakah bisa memenuhi ekspektasi dari pemain kiri yang memang harus bisa main full terus, walaupun masih ada Martinelli kontrak masih 1 tahun, tapi Solis menurut gue ini pengganti yang tepat, dan gue sangat berharap banyak dengan pemain ini. Selain nanti bikin assist ke teman-teman, ke Havertz, ke Gyökeres gitu yang depan, gue sangat yakin Solis bisa bikin impact yang lebih banyak di Arsenal musim ini. Terus ini mungkin pre-season yang Girona lawan Arsenal dulu kemarin, Havertz ngegolin, Dauman juga ngegolin. Ini harus dikasih jam terbang lagi di musim ini. Gabriel Jesus ternyata belum cabut ya, dia juga bikin gol di laga match lawan Girona ini 4-1. Terus selain itu Arsenal juga nanti akan ada lawan Coventry, terus juga ada siapa lagi ya, coba gue lagi cek jadwalnya Arsenal. Kalau nggak salah nanti akan ada lawan Como juga, terus akan ada Community Shield juga lawan Manchester City. Itu menurut gue apa ya, buat pemanasan lah. Harusnya Arsenal bisa menang. City juga dengan pelatih barunya kayaknya masih perlu adaptasi beberapa game. Harusnya Arsenal yang sudah siap dari skuad musim lalu bisa menang di Community Shield. Terus nanti baru mulai di Premier League itu di tanggal 22 Agustus. Itu persiapannya. Tapi selain itu mungkin yang akan gue highlight adalah terkait transfer rumor yang Arsenal siapa lagi kalau bukan Vinicius Junior sama Guimaraes. Sekarang tanggal 3 Agustus. Guimaraes juga belum resmi, cuman ini lagi ya mungkin 70% lah ya dia bisa join, karena rumornya juga dia nggak mau main si Guimaraes gitu, nggak mau ngelanjutin di Newcastle. Dia juga pengen gabung sama Arsenal, tapi kita tunggu untuk resminya seperti apa. Terus juga Arsenal masih yang jadi top isunya yaitu Vinicius Junior untuk mengisi lini kiri Arsenal. Cuman gue sih masih belum yakin Vinicius bisa join ke Arsenal ya. Pasti biasanya di tiap tahun tuh ada pemain top tier yang disangkut pautkan dengan Arsenal, apalagi sekarang Berta udah join ke Arsenal beberapa musim, dan pasti ada pemain top yang diisukan ke Arsenal tapi nantinya bisa nggak jadi, atau juga ke klub lain, itu sangat mungkin. Cuman memang agak sulit memang ngedapetin pemain-pemain yang top tier, top player gitu ya. Tapi dengan Arsenal musim lalu juara, mungkin bisa memperlebar kemungkinan untuk bisa dapetin pemain-pemain yang top kayak Vinicius Junior ini. Nah, menurut gue pribadi, Vinicius Junior kalau join ke Arsenal sangat bisa merubah permainan atau bisa menaikkan level permainan Arsenal ke level yang baru, baik dari secara attitude, secara ya attitude dia lagi siapalah, banyak yang bukan rahasia lagi, dan dia juga banyak masalah di mau di Brazil ataupun mau di Real Madrid secara personalnya dia, tapi impact di lapangannya memang dia gokil. Kalau misalkan join, lu bayangin kanannya Saka,
kirinya Vini, depannya ya Havertz atau Gyökeres. Wah, itu gue tunggu-tunggu sih. Cuman secara realistis yang gue lihat untuk sampai sekarang di tanggal 3 Agustus ini, Vini kemungkinannya cuman 10% mungkinnya join ke Arsenal. Tapi apalagi Martinelli juga belum cabut. Kalau lu ada Martinelli masih di kita gitu, masih di Arsenal, menurut gue akan sulit. Terus misalkan dia join pun, gajinya itu pasti bakal jadi gaji termahal di Arsenal, yang dimana sekarang paling mahal tuh Saka di sekitar berapa, 15 juta setahun. Nah, Vini sekarang di Real Madrid aja dia udah 18 juta. Ya mungkin nanti akan ada nego dan something lah. Masalahnya kan dia di Real Madrid juga dia pengen jadi pemain topnya lah. Dia masih di bayang-bayangnya Mbappe, dia di nomor 2 nomor 3 lah di Real Madrid. Dia pengen nomor 1 di Arsenal, sangat-sangat bisa. Cuman gue nggak tahu apakah itu akan ngerusak culture-nya Arsenal yang sekarang, apalagi kemarin baru juara gitu ya, kekeluargaannya. Timber juga bagus kalau masalah bonding dan lain-lain. Arsenal ini lagi bagus-bagusnya gitu ya untuk masalah bonding tim. Nah, dengan masuknya Vini, apakah Vini bisa menyesuaikan atau malah ngerusak atau bisa ngasih hal baru ke Arsenal? Itu yang gue tunggu sebenarnya. Ya namanya fans ya, senang-senang aja misalkan Vini join, tapi misalkan nggak pun ya udah, gue juga udah biasa dengan berita-berita kayak gini. Dan apakah dengan tidak bergabungnya Vini ke Arsenal mengurangi kemungkinan Arsenal juara lagi gitu ya, back to back? Enggak sih, menurut gue kalau memang skuadnya masih kayak gini ya masih bisa bersaing lah. Cuman gue nggak tahu di musim depan juga tim-tim Premier League lain lagi berbenah. Itu yang gue tunggu-tunggu untuk nonton Premier League lagi, nonton match-match Arsenal lagi di Liga Champions, di FA Cup atau liga-liga yang lainnya. Itu yang gue tunggu. Sekarang gue ngelihat dari skuadnya Arsenal, gue cek satu-satu ya. Ini gue di Arsenal, di websitenya Arsenal. Di kiper Arsenal masih ada David Raya, Kepa, Meslier juga dia berjoin ya ke Arsenal. Setford juga masih ada 4. Raya pasti masih jadi pilihan utama Arsenal. Di defender, di back Saliba masih ada, Mosquera, Hincapie juga udah di permanen, Benji masih ada, belum ada rumor dia cabut. Mungkin ada beberapa mungkin tim yang pengen dia pengen beli dia, cuman kayaknya masih belum final. Gabriel, Timber, Calafiori, dan Luis Kelly juga dia bisa main tengah. Ini juga butuh lah Arsenal. Mungkin kalau loan oke lah si Skelly, tapi kalau dijual menurut gue dia masih penting di Arsenal. Midfieldnya Fabio Vieira balik lagi ke Arsenal dengan setelah pinjaman di musim lalu. Zubimendi, Rice nggak banyak berubah. Nwaneri juga balik lagi setelah pinjamannya. Gue sangat menunggu Nwaneri jadi ya mungkin dia jadi top pilihan utama di FA Cup gitu ya, buat pelapis. Itu gue masih pengen lihat dia sama Dauman, itu duet anak muda terbaik menurut gue. Odegaard juga masih ada, Eze, Merino sama Norgard isunya sudah mau dibeli ke tim Premier League lain, gue lupa satunya, cuman dia kemungkinan besar mungkin 1-2 hari atau minggu depan akan diumumkan kalau memang Guimares dapat dan Norgard kayaknya bakal cabut. Di penyerang Saka, Jesus, Gabriel Martinelli, Solis, Gyökeres, Madueke, Nelson sama Havertz. Bentar, Doman kok nggak ada ya? Apa nggak masuk di squad sini? Mungkin masih di U17, kok U17 sih? Di ininya kali ya, di akademi. Coba cek ini akademi. Agak aneh sih. Ya memang dia masih muda. Cuman di starting di webnya kalau lu lihat itu belum ada tuh. Nggak ada. Oh ya benar, masih di akademi Max Doman 56.
ini harusnya udah di squad utama lah. Si Dauman ini udah proof bisa bisa kasih impact yang bener-bener gila menurut gua. Dan ya kita tunggu Arsenal di musim ini. Selain ini kalau lu lihat webnya, jersey Arsenal terbaru ini juga baru launching yang third kitnya yang warna kuning. Ini wajib kalian beli, bahkan away-nya juga keren, home-nya juga keren. Ini tiga-tiganya wajib kalian beli juga kalau memang kalian kolektor untuk jersey perjersian. Ya, kita tunggu. Akhirnya gue bikin video panjang lagi kayak gini, dan kayaknya channel ini juga akan aktif lagi. Gak cuman video short yang pendek-pendek, TikTok gue juga aktif. Dan mungkin nanti akan ada beberapa review game after match juga. Jadi tungguin terus di channel ini untuk ngomongin Arsenal. Itu dulu, mungkin kita tunggu match-match Arsenal selanjutnya.